Bab 20. Istri dan anak Bang Tarno diculik. Hari demi hari dilalui Sanjaya berhadapan dengan laptopnya, dan tepat hari ini tugas pembuatan skripsinya sebentar lagi akan selesai, hanya tinggal merapikan beberapa hal. Sanjaya dengan tekun fokus ke pembuatan skripsi dan melupakan hal lain untuk sementara waktu. Di suatu tempat, sepertinya di belakang rumah sakit ada seorang pemuda sedang menelpon. Halo bos. Setelah saya selidiki orang itu datang ke rumah sakit ini beberapa waktu lalu untuk mengobati seseorang, dan saya juga sudah mendapatkan alamat dari pasien itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya pemuda itu kepada bosnya yang ada di telepon. Pekerjaanmu cukup bagus. Datangi pasien itu, tawarkan uang untuk mengatakan identitas orang yang menyembuhkannya. Namun jika dia tidak mau, kamu tahu kan apa yang harus dilakukan? Perintah bos yang ada di telepon. Baik bos. Setelahnya pemuda itu segera mengkoordinir beberapa teman-temannya untuk menuju ke alamat Bang Tarno dengan dua rencana. Rencana A, mereka akan menawarkan uang sebagai pengganti informasi, dan rencana B tidak lain adalah menculik Bang Tarno. Namun setelah sampai ke alamat dan bertemu dengan Bang Tarno, rencana A mereka gagal, dan sekarang sedang bersiap mengeksekusi rencana B. Setelah mengamati keadaan sekitar, mereka merasa akan sangat kesulitan mengeksekusi rencana B, sebab lokasi Bang Tarno di tempat yang padat penduduk, sehingga mereka butuh rencana yang matang. Itu mereka, bukankah mereka istri dan anak Tarno? Ucap salah satu preman yang ada di mobil. Setelah menunggu cukup lama, salah satu preman melihat istri dan anak Bang Tarno keluar rumah. Sepertinya hendak membeli sesuatu sebab arah tujuannya ke minimarket terdekat. Melihat kesempatan itu, para preman tidak menunggu lagi. Setelah mobil mereka mendekati istri Bang Tarno, kemudian mereka keluar lalu membawa istri dan anak Bang Tarno masuk ke dalam mobil. Tolong tol. Suara istri Bang Tarno yang meminta tolong namun segera didekap oleh seseorang. Meski segera didekap, suara istri Bang Tarno didengar oleh salah satu warga, sehingga warga itu segera berteriak. Tolong, ada penculikan. Teriak salah satu warga. Mendengar teriakan itu, beberapa warga segera berkumpul untuk menanyakan kronologi kejadian. Itu mobil berwarna hitam. Mereka telah menculik wanita dan anaknya, sepertinya istri dan anak Bang Tarno tetangga sebelah. Kata salah satu warga yang mengenali siapa yang diculik. Ayo cepat kejar, teriak warga lainnya. Namun sebelum warga bisa mengejar mobil berwarna hitam itu, tak menunggu lama mobil itu segera tancap gas dan melaju kencang ke arah tertentu. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit. Akhirnya mobil itu masuk ke sebuah gedung berlantai 10, namun terlihat dari luar gedung itu sepertinya terbengkalai, seakan ditinggal kontraktor karena kekurangan dana untuk melanjutkan. Jika kamu ingin istri dan anakmu selamat, cepat katakan identitas orang yang menyembuhkanmu. Suara preman yang menelpon Bang Tarno penuh intimidasi. Di mana anak dan istriku? Aku akan memastikan keamanannya dulu. Jawab Bang Tarno dengan nada yang sangat cemas, sebab ada warga yang memberitahunya sebelumnya bahwa istri dan anaknya telah diculik. Mas, tolong kami mas. Bapak, aku takut di sini banyak orang jahat. Suara istri dan anak Bang Tarno yang terputus, karena HP yang didekatkan ke mereka, segera dijauhkan lagi, dengan tujuan Bang Tarno yang mendengar merasa lebih cemas lagi. Baik, saya akan mengatakan semua yang aku ketahui. Jawab Bang Tarno penuh ketidakberdayaan. Dia tidak ingin mengkhianati penolongnya, namun di sisi lain adalah keluarganya. Tanpa daya, Bang Tarno segera mengatakan semua yang dia tahu tentang Sanjaya. Karena dari awal sampai bertemu dengan Sanjaya di rumah sakit, Bang Tarno tidak pernah tahu siapa Sanjaya sebenarnya. Jangankan alamat rumah, bahkan nomor teleponnya tidak punya. Sehingga Bang Tarno tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Dia hanya bisa menjelaskan dari perawakan Sanjaya yang masih muda, serta ciri-ciri wajah Sanjaya dan juga spekulasinya, bahwa kemungkinan besar dia adalah mahasiswa di universitas dekat Bang Tarno jualan. Setelah mendapatkan petunjuk,
salah satu preman yang bisa melukis segera membuat sketsa wajah Sanjaya, dan dari gambar itu akan dilakukan pencarian ke universitas yang dikatakan Bang Tarno. Maaf bos, kami belum bisa menemukan identitas pasti orang itu. Namun kami sudah punya sketsa wajah dan spekulasi kuat bahwa dia salah satu mahasiswa US Universitas Surabaya. Lapor salah satu preman kepada bos besarnya. Coba berikan sketsa itu padaku. Pinta pemuda yang sedang duduk di samping dengan bos besar, sebab dia sangat tertarik setelah mendengar kata US Universitas Surabaya. Cepat berikan itu kepada tuan muda. Perintah bos besar kepada anak buahnya. Sambil merunduk sopan, preman itu memberikan gambar sketsa kepada pemuda yang dipanggil tuan muda oleh bos besar. Dan setelah tuan muda melihat gambar sketsa itu, matanya tiba-tiba melotot seakan tidak percaya apa yang dia lihat, sebab dia mengenali siapa yang ada di sketsa itu. Saya tahu siapa dia, segera kumpulkan semua anak buahmu, termasuk semua anak buah yang ada di cabang-cabang yang kamu miliki. Perintah tuan muda kepada bos besar. Baik tuan muda, tapi kalau boleh tahu apakah tuan muda mengenalnya? Tanya bos besar. Saya tidak hanya mengenalnya, bahkan saya punya pengalaman buruk dengan bocah itu, dan bocah itu cukup berilmu, jadi jangan meremehkannya, dan cepat kumpulkan semua orang yang ada. Jelas tuan tentang pengalamannya kepada bos besar. Baik tuan muda. Bos besar segera menghubungi semua anak buahnya, yang menjadi bos kecil di masing-masing cabang geng ular, agar mengumpulkan semua anak buahnya dan berkumpul di markas pusat. Sementara itu, pemuda yang dipanggil tuan muda oleh bos besar, sekarang sedang memeluk 3 gadis yang cantik-cantik di sebuah ruang khusus. Keempatnya tanpa selai benang pun yang melilitnya, tuan muda terlihat sangat bahagia, namun ketiga gadis itu tampak sedih, ada guratan kemarahan, dendam dan bahkan penyesalan. Melihat ekspresi para gadis di pelukannya, tuan muda justru tampak puas dan senang. Dan sesekali bahkan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Sepertinya tuan muda itu punya kelainan, yakni berbahagia di atas penderitaan orang lain.